One day, on August the 17th, 2024, a centennial tribute will be paid to honor Garuda, the guardian of Nusantara. So get ready. Show the world the greatness of the Nusantara bloodlines, the mission of the Garuda. Selamat datang di tanah tercinta. Langit memanggilnya tanah Nusantara. Selamat datang di agungnya nirmala Nusantara. Laksana
Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara. Oke, sembari menunggu peserta yang lain, kita sembari berjalan ya teman-teman. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas teman-teman? Halo, selamat malam. Oke, jelas Kak. Oke, kalau begitu, selamat malam teman-teman, karena sesi live class sesi ke-12 ini akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman untuk memperhatikan format namanya terlebih dahulu ya. Sambil aku admit peserta-peserta yang baru join, silakan teman-teman untuk mengganti format namanya sesuai dengan uh, instruksi, yaitu peserta strip nama lengkap sesuai dengan KTP, seperti contoh pada slide ya teman-teman. Dan silahkan untuk menyalakan kameranya apabila tidak ada halangan. Teman-teman boleh sekali untuk menyalakan kameranya. Oke, mungkin di sini teman-teman sebelumnya dipandu oleh Kak Safira ya. Nah, hari ini, malam ini saya menggantikan Kak Safira. Jadi sebelumnya saya belum mengenal nih teman-teman. Silakan teman-teman nih ketik di kolom chat asal kotanya dari mana. Jadi aku juga bisa tahu nih, kita sambil kenalan singkat ya teman-teman. Nah, nanti apabila masih ada sisa waktu, nanti aku coba sapa teman-teman yang mungkin kita masih satu daerah, teman-teman. Jadi aku memperkenalkan diri ya terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Sonia Sabin Karolin. Teman-teman boleh panggil aku Sonia. Aku asalnya dari Sumatera Selatan, teman-teman. Dan aku pernah berkuliah di Universitas Lampung. Mungkin di sini ada teman-teman yang satu alma mater ya. Dan jurusan aku itu ilmu komunikasi, teman-teman. Oke, mungkin di sini juga ada nih ilmu komunikasi atau sama-sama dari Universitas Lampung atau kita sama-sama satu angkatan ya. Aku angkatan 2018, teman-teman. Jadi salam kenal ya, teman-teman. Salam kenal juga untuk Kak Fahri karena ini first meet juga ya, Kak. Oke. Kita next. Oke, selamat datang para peserta Bootcamp Upskill Digital Marketing sesi ke-12 pada malam hari ini ya. Oke, sebelumnya aku bacakan sedikit rules kelasnya untuk memperhatikan nama teman-teman. Silakan klik tab partisipan, kemudian klik tanda panah sebelah kanan nama, kemudian silakan rename nama teman-teman sesuai dengan format, yaitu peserta strip nama lengkap sesuai dengan KTP. Oke, kemudian tata cara mengaktifkan kamera, teman-teman pasti sudah tahu ya.
Untuk mengaktifkan kamera, silakan klik lambang kamera di bagian bawah, lambang video, silakan diklik. Apabila masih ada garis berwarna merah, artinya videonya belum menyala ya teman-teman. Boleh sekali untuk menyalakan video agar komunikasi kita saling timbal balik dan kita juga bisa saling melihat nih wajahnya teman-teman. Siapa tahu bisa ketemu ya nggak sengaja di jalan gitu kan. Kemudian next, oke ini ada rules kelas teman-teman. Yang pertama, teman-teman wajib mengaktifkan kamera saat validasi wajah. Jadi nanti setelah sesi pembukaan ini akan ada verifikasi wajah atau validasi wajah. Aku akan screenshot teman-teman, mohon untuk menyalakan kameranya ya agar terlihat dan terabsen begitu ya. Kemudian tidak mengganti nama sesuai dengan format yang telah ditentukan. Teman-teman mohon perhatikan kembali format namanya disesuaikan ya beserta strip nama lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian teman-teman dilarang menggunakan masker, kacamata hitam, dan penutup wajah. Kenapa? Karena takutnya nanti wajah teman-teman tidak terlihat dengan jelas kalau ditutupi ya teman-teman. Kemudian tidak fokus akan materi. Oke, teman-teman, karena pelatihan ini untuk mendapatkan ilmu ya teman-teman. Mohon teman-teman untuk memperhatikan materinya karena sangat rugi teman-teman apabila kita tertinggal atau terlewat materi-materi penting yang akan disampaikan oleh Kak Fahri malam hari ini, gitu ya teman-teman. Kemudian berkata tidak sopan dan menyinggung sara dan menonaktifkan audio suara pada saat dipanggil atau ditanya oleh mentor. Nah, jadi ketika mentor di sini bertanya kepada teman-teman, mohon juga teman-teman untuk mengaktifkan audio suaranya begitu ya. Jadi kita tahu nih teman-teman mendengarkan dan teman-teman ikut selama pelatihan ini berlangsung begitu ya. Kemudian next. Oke, kita langsung saja cek dulu feeling teman-teman pada malam hari ini ya. Di sini ada kartun Inside Out. Kayaknya nih teman-teman yang mengikuti tahu ya kalau aku agak kurang mengikuti ini teman-teman jujur aja. Tapi silahkan teman-teman ketik di kolom chat nih suasana hatinya atau apa yang dirasakan pada hari ini, pada malam hari ini nih. Silahkan diketik di kolom chat ya teman-teman biar kita tahu. Mungkin di sini ada yang sedang merasa sedih nih, siapa tahu bisa dihibur nanti kan, atau ada yang lagi happy, atau ada yang lagi apa nih, macam-macam, ada marah, terus ada iri, tuh, ada cemas, dan silahkan teman-teman ketik di kolom chat. Wah, NCS, Kak Silviana. Kak Silviana, kita sapa dulu kali ya, ada Kak Devi, Kak Silviana nih sama nih. Kita sapa dulu Kak Silviana. Halo Kak Silviana, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, teman-teman, mungkin Kak Silviana sedang ke belakang. Kita next terlebih dahulu ya, karena waktu kita cukup singkat pada malam hari ini. Kita next terlebih dahulu. Oke, ini di sesi ice breaking, teman-teman. Pada sesi ke-12 ini kita ada game sedikit. Ini tentang temukan perbedaan. Nah, nanti akan ada gambar. Teman-teman silahkan bandingkan gambar kiri dan gambar kanan. Nanti diketik di kolom chat apabila teman-teman menemukan perbedaan. Misalnya, ketemu 3 nih perbedaannya, ketik aja di kolom chat 3 perbedaannya gitu ya. Nanti kita cek sama-sama jawabannya apakah betul atau tidak, sekalian kita klarifikasi gitu ya. Oke, next. Oke, teman-teman, silahkan ketik di kolom chat. Selamat malam katanya. Iya, Kak Silviana. Mungkin Kak Silviana lagi ini ya. Oke, silahkan teman-teman. Di sesi ice breaking ini, aku udah nangkep nih, udah ada 1, 2, perbedaan pada gambar. Boleh teman-teman ketik di kolom chat, atau kalau mager ngetik di kolom chat, boleh nih teman-teman untuk menyalakan audionya juga nggak apa-apa nih. Ada teman-teman? Oke, kita cek bersama-sama ya teman-teman ya. Ada berapa perbedaan? Kalau aku lihat nih, sepertinya ini ada yang ngechat nih. Oke, 2. Kak Dewi 2. Kak Devi masih nyari. Oke, Kak Devi ditunggu, Kak. Kak Dewi 2 ya. Kita kunci. Oke, mungkin di sini ada Kak Dewi ya. Kita sapa dulu. Halo Kak Dewi. Selamat malam Kak Dewi. Halo, Kak. Halo. Kak Dewi boleh Kak? Kak Dewi kan menjawab ada 2 nih perbedaan yang ditemukan nih. Yang mana Kak? Yang mana aja 2 nih?
Yang itu Kak, yang panci mie sama Oke. yang bawahnya itu Oke, beda yang bagian ini posisinya. ya. Iya. Oke. Di sini ada kayak yang lain masih nyari. Oke, kita sembari berjalan teman-teman. Kita cek jawabannya bersama ya. Kalau Kak Dewi tadi menjawab 2, kita cek bersama. 1, 2, 3. Oke, kurang tepat ternyata. Kurang 1. Ternyata 3 teman-teman jawabannya. Ini bagian yang centongan ini ternyata yang ini beda nih. Yang kanan dengan yang kiri. Satunya lebih panjang, satunya lebih pendek. Untuk 2-nya udah bener nih Kak Dewi ternyata. Ini Kak Devi masih nyari atau gimana nih? Udah ketemu nih jawabannya. Kita next ya Kak ke pertanyaan selanjutnya nih. 1 pertanyaan lagi sebelum kita verifikasi wajah. Oke, silakan teman-teman lebih aktif lagi ya teman-teman. Di sini baru Kak Dewi, Kak Devi, dan Kak Silviana nih yang muncul nih. Boleh nih peserta yang lain. Ada Kak Aprilita, ada Kak Abidah. Oke, terus di sini ada Kak Liviani, Nabila, Kak Udin, Kak Vila. Silahkan Kak untuk menjawab, untuk ikut serta nih di sesi ice breaking kita agar pemanasan terlebih dahulu ya sebelum kita menyerap ilmu yang luar biasa nanti disampaikan ya. Oke, Kak Dewi masih nyari 5 katanya. Oke, Kak Devi 5 ada jawaban yang lain teman-teman? Oke, kita panggil dulu ya. Halo Kak Devi, selamat malam Kak. Apa kabar? Halo. Halo Kak Devi. Sorry Kak, mic-nya lagi rusak. Oke, nggak apa-apa Kak. Kita cek bersama-sama ya teman-teman. Kak Devi tadi jawab 5 nih. Kita cek bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, ternyata masih kurang tepat nih. Masih belum fokus nih ternyata. Ada 6 teman-teman. Yang pertama itu di sepatu. Yang ini pakai heels, yang ini pakai slipper. Kemudian ini ada kucing, yang satunya lagi tidak ada kucing, terus ada sayur-sayuran. Yang ini kayaknya dia nggak suka sayur ya, jadi dia nggak pakai sayur. Terus yang di belakang ini ada kotak juga, yang dekat jendela itu yang sebelah kiri 3, yang sebelah kanan 2. Terus ini temboknya berbeda, satunya batako, yang satunya cuman kotak-kotak biasa gitu ya teman-teman. Oke, kita cek lagi 8. Waduh, Kak Dewi 8 tuh lebih 2. Yang mana nih lebihnya? Oke, Kak. Karena ini waktu kita sudah mepet banget, teman-teman. Kita langsung saja skip. Oke, ini ada pengumuman sedikit, teman-teman. Kalau kita ada sedikit promosi ya. Waduh. Oke, sebentar ini menutupi, guys. Oke, jadi Ioda Academy di sini punya produk digital lain nih. Jadi selain live class, kita juga punya e-book dan video eksklusif pembelajaran. Oke, silakan teman-teman catat linknya atau screenshot terlebih dahulu, atau boleh di-copy kalau bisa. Kayaknya nggak bisa di-copy ya, screenshot terlebih dahulu. Karena nanti teman-teman bisa cek nih, bisa ada upgrade tentang strategi dan teknik beriklan di Meta biar nggak boncos. Kemudian ada banyak banget nih pelajaran-pelajarannya kayak strategi fundamental dalam menjalankan Meta Ads, kemudian ada tentang rekrutmen, kemudian cara cari klien dan partner B2B dan B2G. Nah, silahkan teman-teman nanti dibuka aja di linknya, di screenshot terlebih dahulu ya. Pet sekali untuk kepada materi ya teman-teman. Sekarang saatnya kita verifikasi wajah. Foto bersama. Silakan teman-teman untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Sementara, oke. Aku setting, kita foto bersama teman-teman. Oke. Yang lain, ini ada 19 orang nih, baru ada 5 nih sama aku dan Kak Fahri. Yang lain mana nih? Teman-teman, silakan menyalakan kameranya ya terlebih dahulu ya. Aku tunggu nih. Aku tunggu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena sudah 5 detik, mungkin yang lain sedang sibuk. Kita foto bersama aja ya, teman-teman. Silakan pasang pose terbaiknya. Aku hitung mundur. 3, 2, oke, lagi ada yang join nih, Kak Udin. Oke, 3, 2, 1, cheese. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sebelum kita mulai ya, izinkan aku nyapa Kak Fahri dulu.
sebelumnya ya teman-teman. Halo Kak Fahri, selamat malam. Bagaimana kabarnya Kak? Oke, ya halo Kak Sonia. Baik nih, Ya, baik. sebenarnya agak sakit gigi, cuman nggak apa-apa, Oke, semoga tetap oke, semangat ya. oke. Tetap semangat ya Kak, meskipun sakit gigi. Oke Kak Fahri, aku izin ya Kak untuk mempersilahkan Kak Fahri untuk langsung saja kepada materi dan teman-teman mohon untuk memperhatikan dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan, apabila ingin ada yang didiskusikan silahkan didiskusikan. Take your time teman-teman. Kepada Kak Fahri saya persilahkan. Oke, thank you Kak Sonia. Oke. Selamat malam ya teman-teman semua. Semoga masih tetap semangat nih. Kita udah di sesi 12, berarti kurang 2 sesi lagi. Dan hari ini aku kayaknya akan ada sesi untuk evaluasi akun sosmed lagi, karena kemarin banyak yang masih belum aku evaluasi. Jadi buat teman-teman nanti yang mau drop akunnya atau mau aku evaluasi, siap-siap ya. Nanti kirim aja di kolom chat waktu di sesi akhir aku kasih evaluasi gitu. Oke, aku share screen dulu. Bentar. Oke, apa layarku sudah terlihat, teman-teman? Tolong konfirmasi Udah di Kak, kolom aman, chat ya. aman. Aman ya? Oke. Jadi kalau sesi kemarin kita bahas lebih ke arah cara bangun akun. Nah, hari ini aku mau coba lebih bahas yang lebih dalam lagi, yaitu memahami insight followers kita di Instagram ataupun di TikTok, di mana nanti gunanya itu agar kita memahami calon customer atau biasanya disebut customer persona atau customer avatar atau apapun itu, dan juga nanti bisa teman-teman jadikan data ini sebagai strategi atau sebagai referensi teman-teman membangun brand persona juga. Jadi di sesi kali ini kita fokus bahas tentang branding lah, atau bangun brand value kita atau brand positioning kita di Instagram atau sosial media itu seperti apa. Nah, mungkin ini aku ada meme ya, seperti biasa. Jadi ini konteksnya itu dari orang ini tuh ada yang membuat konten di sosial media, tapi cuman sekedar bikin konten aja tanpa ada strategi. Nah, kemudian kan ditanya hasilnya seperti apa, di mana ya pasti hasilnya itu tidak efektif. Kenapa aku kasih meme ini? Karena masih banyak juga kayak profesional atau orang yang sudah kerja bahkan mereka tuh bikin konten sosial media, cuman sekedar bikin konten aja. Yang penting misal sama leadernya atau sama bosnya disuruh bikin konten, yang penting sehari harus ada konten. Jadi ya dia sekedar bikin konten aja, nggak mengamati harusnya brandingnya itu seperti apa, trafficnya gimana, pilar-pilar kontennya seperti apa. Nah, maka dari itu di awal nih aku ajarkan dulu yang fundamental, yaitu cara membangun brand persona atau memahami calon customer kita atau audiens avatarnya itu seperti apa. Nah, sebelum itu aku mau review dulu nih dari teman-teman, bisa aktif ya untuk jawab itu. Jadi aku mau review dulu di pertemuan kita sesi terakhir kemarin itu kan kita perlu mengoptimalkan akun kita dengan cara mengoptimalkan 3 hal dulu, yaitu profil nama, bio, dan juga highlight. Nah, masih ingat nggak indikator apa saja yang harus kita penuhi agar username, bio, dan highlight kita itu oke atau baik dan menarik kayak gitu. Coba drop di kolom chat dong, khususnya buat teman-teman kemarin yang mungkin akunnya sempat aku evaluasi juga. Boleh share di kolom chat ya, sebelum aku lanjutkan nih ke slide selanjutnya. Jadi kemarin kan ada 3 tuh yang kita bahas kan, intinya profil nama, bio, dan juga highlight gitu. Coba drop di kolom chat teman-teman. Kemarin kita diskusi tentang apa aja tuh yang perlu dioptimalkan. Oke, ini Kak Abida dikasih Hmm. keyword. Ini apanya nih yang dikasih keyword? Mungkin bisa dijelaskan kayak username itu harus seperti apa, bio itu harus seperti apa, highlight itu harus seperti apa, kayak gitu. Mungkin Kak Abida bisa menambahkan, atau dari teman-teman yang lain ada jawaban lain, silahkan ya. Aku tunggu dulu nih sebelum ke slide selanjutnya.
Yang kemarin aku ingat-ingat tuh ada tambahin link, ada testimoni. Oke. CTA di bio. Oke, benar. Kak Nuranisa nih yang kemarin sempat aku evaluasi juga ya. Username menjelaskan produk yang dijual, nama brand atau artis. Oke, betul, Kak Liviani. Untuk bio, masih ada yang ingat? Bio itu agar menarik harus diisi apa? Oke, betul, Kak Priscilia. Pencapaian, ada benefit. Oke, tadi ada yang bilang ada CTA. Oke, udah benar semua ya. Dan untuk highlight sekarang. Kalau untuk highlight itu bagusnya harus ada apa, teman-teman? Testimoni, oke, testimoni. Selain testimoni, kemarin kan ada ya kurang lebih 3 kan yang aku layanan. Oke, ada satu lagi. Ada yang ingat? Layanan, service ya. Nah, betul, BTS. Jadi agar brand kita terlihat real, operasionalnya dan sebagainya, perlu ada video atau foto tentang kegiatan operasionalnya. Oke. Nah, kalau gini kan dari kita bisa sama-sama paham kan kalau apa yang kita diskusikan ya dari teman-teman sudah memahami dengan baik kayak gitu. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya ini yaitu kita akan fokus menganalisa dan memahami audiens avatar atau audiens persona yang nanti bertujuan untuk bangun brand personanya kayak gimana. Jadi di sini aku ajarin cara ngetes customer personanya. Nanti mungkin teman-teman ketika drop account nanti coba aku evaluasi dan bangun brand persona yang bagus itu seperti apa buat akunnya teman-teman gitu ya. Tapi nanti itu di sesi akhir. Oke. Nah, yang pertama aku mau jelaskan dulu. Sebenarnya brand persona atau customer avatar itu apa sih? Atau customer persona atau brand persona ya kurang lebih mirip-mirip lah. Cuman intinya kalau customer avatar atau customer persona itu adalah karakter atau ciri-ciri atau profil dari target market atau target audience yang kita mau atau yang kita miliki. Nah, ini biasanya tuh berhubungan sama data dirinya dia, baik secara geografi, demografi, maupun psikografi. Di mana customer avatar ini nanti atau audience avatar ini nanti dijadikan referensi atau dasaran dalam kita membangun brand persona. Nah, apa itu brand persona? Brand persona ini itu adalah karakter dan citra yang kita bangun untuk memperkenalkan brand kita atau brand kita ini ingin dikenal oleh audiens atau oleh customer itu seperti apa. Nah, itu namanya brand persona. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang bisa kita dapatkan pertama datanya terkait customer persona itu kita bisa dapat di sosial media. Lebih tepatnya biasanya itu berisi apa saja. Yang pertama adalah location. Jadi kita ngerti audiens kita itu kebanyakan mereka tinggal di mana, kemudian domisilinya mereka itu lebih tepatnya di daerah apa, itu kita ngerti. Nah, kemudian ada juga age atau umur, di mana kita bisa ngerti mereka ini sebenarnya audiens kita ini kebanyakan itu Gen Z kah, atau milenial kah, atau bahkan Gen X kah. Jadi kita bisa lihat itu di insight sosial media. Dan ketiga, gender tentunya, yaitu jenis kelamin. Ini pria, wanita, atau cewek, cowok. Itu kita bisa cek juga followersnya. Nah, kemudian terakhir adalah most active, yaitu jam di mana atau waktu di mana followers kita itu sedang banyak aktifnya. Jadi misal di jam 6 itu yang aktif berapa, di jam 9 malam yang aktif berapa, itu kita bisa cek. Nah, nanti di most active time, kita bisa jadikan itu sebagai ukuran. Jadi bukan kewajiban ya, tapi bisa jadi salah satu referensi atau dasaran kita dalam upload konten di sosial media. Jadi semisal most aktifnya jam 6 sore, ya berarti kita bisa up konten sekitar jam 5 sore atau setengah 6 sore kayak gitu. Biar nanti setelah konten ini sudah direview atau sudah diterima sama algoritmanya sosial media baik itu Instagram atau TikTok, konten kita bisa muncul saat followers banyak aktifnya kayak gitu. Nah, ini semua itu bisa dicek di web bisnis kayak Meta Bisnis kemarin atau kayak TikTok ada juga TikTok bisnis, tapi sebenarnya ini ketika dicek di aplikasi handphone sekalipun kayak di Instagram atau di TikTok itu bisa. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet punya akun bisnis atau melakukan survei sendiri terkait followers-followers kita itu umurnya berapa. Nah, ini bisa
kita dapatkan semua datanya. Nah, nanti datanya ini bisa kita jadikan referensi itu tadi kan, seperti yang aku bilang dalam membangun brand persona. Karena jangan sampai kita brand personanya mau membangun untuk milenial misal, tapi ternyata yang banyak followers kita itu Gen Z. Nah, itu nggak masuk nanti. Jadi harus ganti strateginya, harus ganti brand personanya. Tapi di lain sisi, semisal kita itu mau mentarget ke Gen X, tapi ternyata yang banyak itu Gen milenial. Jadi itu kurang oke juga. Nah, ini itu juga pernah terjadi di aku. Jadi aku pernah jualan kopi dulu. Aku merasa bahwa produkku ini audiensnya itu paling banyak adalah Gen X. Tapi ternyata ketika aku cek data customerku, aku cek data audiens dan followersku, ternyata milenial yang paling banyak. Kenapa? Karena memang kalau Gen X itu ya mereka nggak banyak main di sosial media, nggak banyak main di marketplace pada saat itu. Jadi secara umum mungkin memang kopi itu konsumen terbanyaknya adalah Gen X. Tapi kalau berdasarkan data di brandku itu enggak, yang banyak itu adalah Gen milenial. Nah, di situ aku mulai ubah strategiku dalam membangun produk, membangun brand, aku sesuaikan dengan generasi milenial. Sehingga nanti hasilnya akan jauh lebih efektif kayak gitu. Oke, nah ini caranya ngecek profil followers kita itu kayak gimana. Ini mungkin teman-teman bisa coba juga ya. Nanti sekalian buat misal ada yang mau drop akunnya, itu nanti akan aku evaluasi. Jadi caranya itu mungkin beberapa juga sudah tahu. Teman-teman bisa klik garis 3 horizontal di kanan atas akunnya brand teman-teman atau akun company-nya teman-teman. Itu nanti bisa klik insight, kemudian bisa klik total followers, kemudian nanti akan keluar datanya. Bentar, dari aku coba cek juga ya. Jadi ini cara di tampilan handphone ya. Kalau di web mungkin akan berbeda, tapi kalau di handphone caranya kayak gitu. Jadi tinggal klik kanan di bagian atas, kemudian klik insight di bagian for professional. Nah, nanti itu akan ada beberapa overview. Jadi ada view interaction sama total followers. Nah, yang total followers itu nanti bisa diklik dan dilihat data-datanya di situ. Dari teman-teman sudah bisa buka semua ya. Mungkin bisa confirm di kolom chat. Ini sebelum aku lanjut kasih contohnya. Insight-nya kok nggak ada. Kalau nggak ada itu bisa jadi pertama error atau kedua akunnya belum bisnis account. Jadi mungkin bisa dicek aja karena harusnya kalau sudah bisnis account pasti muncul di bagian for profesional itu. Oke, bisa ya Kak Abidah. Teman-teman yang lain nggak bisa. Jadi Insight ini khusus akun bisnis aja Kak Silviana. Nanti coba op- di switch ke bisnis account dulu. Sorry, Kak Silviana ini kemarin yang jual ayam ya, yang supplier ayam itu betul ya? Oke, ya itu harusnya switch di bisnis account Kak Silviana. Karena kan memang untuk bisnis gitu. Jadi biar bisa dapetin insight dan analisa datanya. Gimana teman-teman yang lain? Apa sudah bisa semua juga? Sudah, oke. Kak Dewi, tadi ini Kak Abida. Teman-teman yang lain, ini ada 20-an. Aman, oke. Ini ada, oke aman. Ini ada Kak Emil, Kak Liviani, Kak Nabila, Kak Nurul, Kak Priscilia, apa bisa semua? Mungkin Kak Udin juga, Kak Vila, Kak Devi, oke, aman ya. Oke, Kak Liviani baru mau coba, Kak. Oke. Oke, aman semua ya. Intinya tadi kalau ada yang belum bisa, kayak Kak Silviana, kalau ini akun bisnis langsung switch to bisnis account aja. Cuman kalau untuk akun pribadi, misalnya kemarin kan ada beberapa juga yang katanya mau bangun personal branding kan. Nah, itu bisa pakai eh, namanya kalau nggak salah itu kreator. Jadi bukan akun bisnis tapi nanti tetap akan dapat insight-insightnya kayak gitu. Oke ya, gitu ya. Di web soalnya agak beda. Mungkin aku coba contohkan.
Oke, ini aku stop share dulu. Oke, layarku sudah ke Instagram ya, teman-teman. Oke, aku pakai kreator Mas karena kalau bisnis gak bisa pakai beberapa trending sound. Ya, betul. Priscilia. Jadi memang kalau kontennya teman-teman mau lebih fleksibel dalam bikin musik, tren dan sebagainya, mending pakai kreator aja. Cuman kalau di level misal bisnisnya udah gede dan settle, mending pakai bisnis account aja. Biar nanti dari Instagram juga memahami bahwa profilnya teman-teman nih atau akunnya teman-teman ini tujuannya memang untuk bisnis. Jadi nanti akan dapat beberapa notif atau hal-hal tertentu lah, khususnya terkait ads kayak gitu. Oke, nah kalau di web itu tampilannya gini, jadi beda kayak di handphone dan datanya juga nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa buka di view insight ini, nanti akan muncul di sini data-datanya. Tapi data yang muncul itu cuman kayak most active time sama kalau nggak salah ada, bentar, harusnya tuh ada gender dulu. Cuman ini kayaknya udah berubah lagi tampilannya. Jadi seperti ini, kalau di web itu kurang detail lah. Tapi kalau misal buka meta bisnis, biasanya akan jauh lebih detail. Oke, misal Instagram ya. Nah kalau di Instagram akan muncul age dan gender, kotanya. Jadi ini kalau di Instagram Apps ada semua. Kotanya, kemudian negaranya paling banyak berasal dari mana. Karena seingatku kemarin ada yang jualan produk sampai ke luar negeri juga. Jadi itu mungkin bisa jadi data yang menarik karena kan nggak cuma Indonesia aja. Misal selain Indonesia, selain itu banyaknya dari negara apa. Itu bisa cek di sini. Oke ya. Nah itu untuk Instagram. Kalau misal untuk TikTok, teman-teman misal ada yang punya TikTok, itu bisa cek di, ntar aku juga lupa-lupa ingat nih. Nah kalau di TikTok sama tentunya ke garis horizontal. Jadi di garis 3 horizontal kanan atas, kemudian klik Business Suite, kemudian Analitik. Nah, nanti setelah di Analytics itu teman-teman bisa pergi ke Audience. Pilih Reach atau Engage, Analisa Data. Begitu, nanti akan keluar. Dan aku kirim lewat chat aja ya, karena kurang lebih benarnya sama. Nah, ini itu bisa kita jadikan pedoman atau referensi dalam kita membangun brand persona, itu satu. Kemudian yang kedua, biasanya ini juga bisa jadi referensi kita dalam bikin campaign atau ad set meta seperti yang kita dapatkan kemarin kan. Jadi biasanya kalau di awal kita belum punya customer, kita nggak punya datanya, kita itu customernya di rentan umur berapa, berasal dari daerah mana, bisa pakai data audience ini tadi sebagai referensi gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Seharusnya kalau udah punya akun meta bisnis dan akun profile Instagram atau TikTok pasti bisa kayak gitu. Oke, itu buat taruh di sini. Nah, itu buat cara cek followers ya. Dan ini mesti ke error.
Aku stop share dulu. Oke, kita balik ke sini sekarang. Akhirnya udah balik ke Canva ya, teman-teman. Pak aman, guys. Tolong bantu confirm di chat dong. Soalnya kadang-kadang error. Oke, aman ya. Thank you Kak Abida. Jadi ini caranya cek data profil itu tadi. Nah, ini mungkin aku ada notes. Bisa jadi menggunakan meta business juga, tapi tidak ada most active user. Oke, benar. Jadi kalau misal teman-teman sukanya nganalisa lewat web, most active user itu adanya di instagram.com. Tapi kalau mau data yang lebih detail kayak geografi, kemudian umur, kemudian gender, itu bisa cek di meta business kayak gitu. Tapi kalau mau simpelnya ya cek via aplikasi Instagram aja. Tapi FYI, kalau data di Meta itu biasanya telat datanya, jadi nggak real time. Beda kayak di Google Analytics itu bisa real time setiap hari update. Kalau di Meta itu biasanya agak delay sekitar 1 hari, 1 sampai 2 hari lah. Tapi kalau TikTok itu bahkan delaynya bisa sampai 3-4 hari. Pernah timku itu reportnya belum siap gara-gara TikToknya belum update. Padahal sudah sempat aku tegur, tapi masalahnya ternyata di akunnya dan dia nggak tahu kalau update-nya itu memang lama. Yang dia tahu, oh ya, di hari Senin berarti data yang ada itu sudah dari hari Senin sampai Minggu di minggu sebelumnya. Tapi setelah aku cek kok datanya beda ketika di hari Selasa, ketika di hari Rabu. Ternyata tanggalnya itu delay. Dalam arti kan biasanya data itu update bisa 7 days. Nah, 7 days-nya itu ketika dia bikin report atau data di hari Senin, ternyata datanya itu masih sampai hari Kamis. Terus jadi Kamis ke Kamis itu bikin report nantinya. Sehingga ketika mau mendata itu juga dicek ya, tanggalnya sudah benar atau belum. Kalau belum muncul ya berarti memang masih delay dari aplikasinya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang seperti yang aku bilang tadi, aku bisa bantu evaluasi akun sosmednya. Nanti teman-teman kirim linknya kayak kemarin. Bisa Instagram, bisa TikTok, bebas ya. Nanti tolong kasih juga insight sederhana, data followersnya. Insight-nya ini berupa ini aja, intinya lokasi, kemudian umur, kemudian gender, dan most active user. Mungkin aku kasih di chat. Location, gender, kemudian age, sama most active user. Link akun kalian. TikTok atau IG. Oke, itu ya teman-teman ya. Nanti yang mau aku evaluasi bisa kirim 5 hal ini. Oke, Kak Abida ada pertanyaan. Kak, maaf, penggunaan hashtag dan cara pemilihannya apakah masih diperlukan atau enggak? Oh, kalau untuk saat ini ya, sosial media itu sudah sangat cerdas ya algoritmanya. Jadi mereka tuh bisa memberikan referensi video tanpa harus ada hashtag lagi, tapi terkandung dalam videonya. Jadi misal kita mau bikin konten digital marketing, ketika kita nggak pakai hashtag digital marketing sekalipun, tapi kata digital marketing ini ada dalam konten kita, so nanti ketika orang nge-search hashtag digital marketing atau nge-search digital marketing aja, konten kita itu bisa muncul. Jadi sebenarnya kalau ditanya masih diperlukan atau enggak, tidak perlu. Tapi kalau mau ditambahkan, itu bisa membantu. Jadi gitu ya, mungkin Kak Abida. Oke, sambil aku tunggu ya, teman-teman kirim akunnya lagi. Jadi ini untuk sesi evaluasi ini mungkin di sesi ini terakhir, karena di sesi depan kita akan full bahas kontennya dan konten pilar. Jadi nanti akan lebih banyak praktik, sehingga dari teman-teman yang mau dievaluasi akunnya langsung kirim aja, karena ini kesempatan terakhir. Nanti yang paling awal bisa punya kesempatan lebih tinggi untuk aku evaluasikan gitu. Oke, sambil aku tunggu, aku kasih contoh-contoh dulu ya. Oke, sebentar. Oke.
Jadi berarti lebih ke teks yang ada di video atau foto itu kalau bisa mengandung keyword kakak. Iya betul. Jadi sekarang itu yang penting kontennya aja. Kayak caption dan sebagainya itu nggak terlalu matter sebenarnya. Karena jujur aja kalau aku dan tanya rekan-rekan atau timku juga, ketika kita scroll konten karena kontennya itu udah banyak banget, kita jarang kan baca caption. Jadi lihat videonya, scroll, lihat videonya, scroll. Udah kayak gitu aja. Sehingga caption dan hashtag itu sudah tidak lagi wajib, tapi perlu tetap ada agar bisa membantu dari kontennya tadi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting, tapi opsional. Gitu ya, Kak Bidah. Semoga membantu. Mungkin nanti bisa drop aja akun yang dikelola Kak Abidah. Yang insert followers belum muncul karena followersnya belum sampai 100K. Ah, I see. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kalau ada konteksnya kayak Kak Priscilia ini, aku pengen tahu mungkin dari asumsi aja boleh ya. Kayak lokasi secara asumsinya teman-teman tuh berasal dari mana, kemudian gendernya seperti apa, umurnya, sama biasanya teman-teman upload tuh jam berapa ramenya. Jadi lebih ke experience aja kalau memang datanya belum muncul ya. Oke, Kak Subhan, akun saya polosan tidak apa-apa ya, Kak. Ya, nggak masalah. Oh, I see, oke. Ya, itu buat Kak Subhan tadi kayak gitu ya. Jadi untuk isi ini bisa berdasarkan asumsi atau experience secara empiris pribadi dulu, nggak apa-apa. Oke, buat Kak Nurul Fauzia, ini tolong dikasih ini dulu ya, keterangan location, gender, X sama most active user. Jadi ini konteksnya nanti aku bantu untuk bangun brand personanya. Jadi kalau aku nggak ada data location, gender, dan age ini tadi, aku kan nggak bisa membantu untuk membentuk brand personanya kayak gimana kan. Jadi tolong nanti dikirim. Oke, kayak Kak Livian ini ya. Jadi teman-teman bisa contoh. Mungkin sebelum sambil aku nunggu, teman-teman mungkin aku kasih contoh dulu based on Asia Commerce dulu. Jadi buat teman-teman yang masih ngecek, mungkin aku tunggu 5 sampai 10 menitan. Hmm. Oke, jadi contohnya kayak Asia Commerce ini. Nah, kalau berdasarkan data, followersnya Asia Commerce itu kan kebanyakan berarti milenial dan juga, sorry, ini pra para milenial dan juga mungkin ada post Gen Z-nya juga karena ada 25 ini. Cuman majority kan ini berarti milenial dan dari posisi kedua itu juga kebanyakan di sini milenial atau mungkin ada Gen X-nya juga sih ini karena ada 44 gitu. Nah, dari sini kita dapat berarti audiensnya Asia Commerce itu di rentan umur 25 sampai 45. Nah, ini biasanya aku jadikan tolak ukur di adsetku juga. Jadi rentanku itu di 25 sampai ke 45. Di mana data ini berarti cocok dengan target yang perusahaanku butuhkan. Kemudian top city itu ternyata kebanyakan dari kota-kota besar. Dari Bandung, Surabaya, Jakarta, Bekasi, Medan, Tangerang, Semarang. Jadi dari ibu kota di Jawa dan juga kota-kota besar lainnya kayak Tangerang, Makassar, dan sebagainya. Kemudian top country-nya tentunya Indonesia, karena ini Asia Commerce yang Indonesia. Nah, ini aku implementasikan juga ke dalam bentar, konten dan ads-nya. Jadi, kontenku itu sangat jarang bahas hal-hal yang joget-joget, kayak gitu tuh jarang. Jadi, kita banyak bahas edukasi juga, kan wajib diborong semua sih. Nah, kayak kalau gini. dijual di Indonesia dengan harga 2 kali lipat Jadi, pasti cuan edukasi, banget ini. kemudian di sini Wah, ini edukasi, dan bahkan kalau konten-konten fun, itu tetap bahas yang Gen X dan Gen milenial suka karena kan umurnya udah cukup berumur ya. Jadi bahasnya kebijakan pemerintah, bahasnya tentang
politik, tentang berita gitu-gitu. Jadi nggak cuma sekedar konten fun kayak joget-joget atau bahas kegalauan-kegalauan kalau gitu kan lebih ke Gen Z ya. Jadi ini lebih serius lah. Meskipun komedi atau fun itu harus konteksnya konteks yang disenangi sama Gen X atau Gen milenial kayak gitu. Nah, ini juga jadi bahas berita-berita terkini. Orang-orang Gen X kan biasanya seneng yang terkini-terkini kayak gitu. Nah, ini diimplementasikannya seperti itu. Halo Askomers. Jadi lebih banyak ke konten edukasi. Ini mungkin Asia Commerce ID. Nah, Asia Commerce tuh punya sub brand juga namanya Asia Commerce Community. Ini aku spill data-data organiknya ini. Bentar. Ini ada Asia Commerce Community. Nah, kalau Asia Commerce Community ini tuh target market kita lebih wide atau lebih luas. Sehingga di sini bisa dilihat data followersnya itu paling banyak adalah Gen Z dan milenial. Dan bahkan Gen Z sama mungkin lebih banyak milenialnya juga. Tapi yang nomor 2 itu Gen Z, kayak Gen X dan seterusnya itu sangat sedikit. Bahkan nggak sampai 10% nih untuk Gen milenial yang udah agak tua sama Gen X-nya. Sehingga kontennya pun nanti disesuaikan. Nanti akan aku kasih contohnya juga. Kemudian dari kalau kotanya tetap sama, kayak Asia Commerce tadi banyak di kota-kota besar. Sama top country-nya ternyata ada satu di sini Filipina. Dan ini ternyata ketika aku coba cari tahu, kita sering bikin konten-konten collab gitu ternyata yang Asia Commerce Community ini dengan Asia Commerce Filipina. Jadi ada followersnya juga lah. Dan ternyata sempat juga dikelola sama tim Filipina akun ini. Sehingga ada Filipinnya meskipun cuma 3,7%. Nah ini, coba aku kasih contoh ya. Oke, nah ini terimplementasi juga di kontennya. Jadi kontennya lebih lebih santai lah atau lebih sederhana. Bahas edukasinya pun tentang bimbingan, tentang ide-ide bisnis kayak gitu. Kemudian bahas fun-funnya juga hal-hal yang berhubungan dengan mimpi, ambisi kayak gitu loh. Yang biasa dipikirkan sama anak-anak muda. My Chicago ini aku sendiri nggak ngerti, mungkin ini pasti tentang tren. Nah, akhirnya jadi bestie gini, jadi lebih fun. Ada bahas impornya dikit-dikit, jadi biar sesuai sama Asia Commerce. Tapi ya tetap dikemas dengan joget-joget gitu. Karena memang audiensnya banyak Gen Z sama Gen milenial umur awal-awal. Kayak ketika lu jadi pebisnis sukses dan anak-anak juga ngelamar kerja. Kayak gini-gini, jadi lebih fun. Dan biasanya kalau anak-anak intern atau staff-staff baru kan biasanya Gen Z ya. Jadi bikin konten yang Asia Commerce Community ini lebih menyenangkan karena lebih lebih relevan dengan mereka dibanding kayak bikin konten Asia Commerce yang ID itu aku minta untuk riset berita, riset kebijakan pemerintah, riset tentang politik kayak gitu. Jadi lebih berat. Kalau ini lebih santai. Ini juga joget-joget. Jadi itu. Dan ini konsisten semuanya ya. Jadi nggak cuma beberapa konten, tapi aku memang konsisten untuk sampaikan Asia Commerce Community ini adalah komunitas yang tujuannya sebenarnya untuk menjaring orang seluas-luasnya, bahkan Gen Z sekalipun, biar mereka paham tentang ekspor dan juga impor. Nah, kita masuknya lewat sisi yang lebih luas, yaitu bisnis. Ya udah, akhirnya kontennya bahas lebih ke arah bisnis dan juga
dikorelasikan dengan konten-konten yang sedang tren, kemudian kita modifikasi aja dengan membahas bisnis kayak gitu. Jadi itu maksudku membangun brand persona disesuaikan dengan audiens. Gitu ya. Mungkin ini yang bisa aku kasih contoh, karena kalau brand-brand lain aku kan nggak megang insight-nya ya. Jadi aku kurang ngerti juga atau nggak bisa menjelaskan secara objektif gitu. Maka dari itu mungkin aku lanjut ke datanya teman-teman. Bila aku cek. Oke, ini Kak Priscila. Kak Priscilia Mona, Kak Nabila, Kak Liviani. Oke, mungkin aku mulai dari Kak Liviani dulu ya. Ini buat Kak Priscilia Mona kayaknya masih proses ngirim ya. Dari link akunnya belum soalnya. Mungkin aku ke Kak Liviani dulu. Oke, ini untuk nail art gitu ya. Ini brand pribadi atau gimana, Kak Liviani? Ini kalau mau on mic boleh, kalau mau lewat chat juga nggak apa-apa. Oh, punya temannya Kak Liviani. Oke, oke. Tapi ini jualannya produk apa jasa nail art ya? Produk. Oke, oke. Oke, di sini bentar. Lokasinya di Jakarta paling banyak, berarti sesuai. Karena ini based on Jakarta Barat. Tapi ini mungkin buat temennya tadi bisa disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan bangun akun kemarin ya. Mungkin ada kayak username-nya ini sedikit kurang sesuai, karena kalau brand kan udah ada di sini. Mungkin lebih dijelaskan produknya ini apa. Karena itu kan tadi aku ada pertanyaan ini jual produk atau jasa kayak gitu. Jadi mungkin lebih diperjelas aja, sekilas aja ya. Jadi kalau dari datanya dari Jakarta berarti sudah oke. Gendernya di sini woman, umurnya 18 sampai 24 tahun, berarti ini Gen Z ya. Dan active usernya jam 6. Oke, mungkin aku coba breakdown dulu konten-kontennya. Oke, ini berarti kegiatan operasionalnya ya. Oke, ini produknya. Oke, aku nangkep. Berarti ini kelebihan brand atau produknya itu lebih ke arah nail-nailnya ini tadi bisa di custom ya, Kak Livia nih. Di custom apapun bisa ya. Customize produk ya Kak. Oke. Nah, itu jadi bisa jadi sebuah brand persona yang disampaikan dari brand ini. Karena kalau misal di sini yang ditonjolkan cuman packing-packingnya aja, menurutku itu kurang efektif dalam membangun konteks nail artnya ini tadi. Mungkin konten-kontennya bisa dibikin lebih lebih experience story. Jadi semisal ini kan target marketnya itu Gen Z ya. Jadi mungkin ada beberapa klien Gen Z yang minta desain atau custom tertentu, kemudian dari akun ini nanti bikin kontennya, proses dalam pembuatan custom tersebut seperti apa, kemudian nanti di akhir dikasih foto-fotonya klien kayak gitu. Jadi mungkin dari dari aku kurang ngerti ya, ini bentuk-bentuk tentang
apa, cuman semisal kayak gini, ada klien habis nonton sekarang tuh lagi ada film animasi apa gitu, aku lupa. Itu banyak juga yang nonton cewek-cewek. Jadi misal ada klien habis nonton film ini, tiba-tiba minta dibuatkan nail custom. Terus mungkin mau dibikin kayak modelnya istrinya Jess No Limit tuh siapa aku lupa yang suka bilang, mari kita coba kayak gitu-gitu. Terus kemudian baru dibikin nailnya, customnya seperti apa. Kemudian di akhir nanti ada foto dari kliennya pakai ini sambil mukanya happy. Itu jauh lebih efektif. Jadi itu yang ditonjolkan nanti. Produknya ini custom dan kliennya ditonjolkan sebagai seorang Gen Z. Itu udah oke banget. Jadi brand personanya itu dua. Target marketnya Gen Z. Kemudian kedua produknya bisa custom. Itu kalau konsisten bikin itu terus, nanti akan gampang dari audiens itu memahami dalam thumbnail ini tuh kayak gimana. Sehingga nanti berarti kan nggak terpatok sama ini kan. Setiap orang bisa minta desain apapun yang dia mau. Ini kayaknya juga dibikin model-model, misal cowok juga mau coba ya. Ini aku lihat ada angka-angkanya yang kepikiran di aku langsung pemain sepak bola soalnya. Misal gitu mau dicoba juga kapelan sama pacarnya karena lagi nonton Indonesia atau apa kayak gitu bisa juga. Jadi itu nanti akan sangat menarik sih. Kalau aku ngelihatnya kayak gitu akan sangat menarik. Soalnya setauku kayak nail art itu terbatas desainnya. Jadi kalau ini bisa custom itu sih yang ditonjolkan brand persona awalnya. Tinggal kontennya nanti dikemas interaksi dengan Gen Z gitu. Oke, sip, cocok berarti Kak Liviani. Ini tuh ya brand persona yang bisa dibangun dari akun ini. Jadi yang ditonjolkan customnya dan juga klien-klien Gen Z permintaannya apa biasanya itu disampaikan di sini biar orang ngerti oh ternyata bisa beda-beda ya desainnya karena di sini ada klien yang minta desain aneh-aneh dibuatkan juga gitu. Oke ya Kak Liviani, semoga membantu. Tapi kalau dari Kak Liviani nggak ada brand sendiri atau ya mengurus ini sama temennya? Emang lagi fokus ngembangin ini juga sama temennya? Oh oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin buat brandnya temanmu ini semoga sukses juga sama mungkin dari perusahaan yang sedang kamu bangun bisa makin bagus juga lah Instagramnya. Dan buat teman-teman mungkin yang daerahnya di Jakarta, mungkin khususnya di Jakarta Barat, mungkin mau bikin nail art gini, bisa coba nanti hubungi Kak Liviani aja ya. Mungkin Kak Liviani ini agentnya atau afiliatornya ya. Jadi promosiin ini kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Sama-sama. Terus tadi aku lanjut dulu berarti ke, ntar nih agak banyak. Oke, ke Kak Nurul Fauzia. Tapi datanya apa sudah dikirim ini? Oke, udah. Aduh, agak ribet. Bisa tolong di chat aja nggak, Kak Nurul Fauzia? Ini aku kalau ngeklik soalnya langsung pindah 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 window. Jadi nanti agak repot aku kanan kiri terus. Apa bisa tolong dikirim kayak Kak Liviani tadi? Mungkin sambil aku buka ya. Mana ini tadi? Oke, nikap. Oke, oke. Oke, gimana Kak Nurul Fauzia? Apa bisa tolong dikirim? Ini aku buka agak loading soalnya. Bila aku tunggu sebentar ya, sambil ngecekin konten-kontennya ini. Wanita-wanita terburuk di antara kalian atau seburuk-buruk. Oke, gimana Kak Nurul Fauzia? Apa bisa tolong dikirim? Atau aku, oke, oke, ini udah ya.
di lokasi di sini Jakarta. Sebelumnya aku mau tanya dulu, ini brandnya Kak Nurul Fauzia sendiri atau di sini kerja di brand atau company punya orang? Oke, brand sendiri ya. Kalau ini tuh berarti media ya, lebih kepada media untuk Nikop ini tadi ya? Atau gimana? Bisa tolong dijelasin Kak, model bisnisnya kayak gimana? Halo Kak, Iya, silakan. sebenarnya tuh jual cadar, cuman karena waktu itu followersnya masih nol, jadi nyoba bikin konten dulu gitu, nanti diarahin untuk ke katalog Nikopnya. Oke, oke, clear. Berarti ini ada marketplace-nya ya? Ntar aku cek sih. Oke. Berarti ini ada Shopee-nya ini ya, Kak Nurul ya? Iya Kak, Oke. Tapi untuk penjualan banyak dari WhatsApp atau dari marketplace? sebenarnya banyak dari WhatsApp malah. Oke, berarti via chat gitu ya, orang ngechat ya? Iya. Oke. Oke, kalau yang aku coba amati di sini dan langsung tadi aku nangkap itu lebih ke ini kan fokusnya di Bandung ya, tapi locationnya itu paling banyak di Jakarta. Nah, yang ingin aku tahu customernya banyaknya berasal dari mana, Kak Nurul? Dari Jakarta kah atau dari Bandung? Lebih banyak Jakarta, tapi eh, Jakarta-Bandung seimbang sih Kak. Oke. Nah, kalau itu mungkin pertama yang harus aku sampaikan adalah dari brand ini kalau bisa jangan kayak membangun persona bahwa seolah brand ini tuh hanya untuk Bandung, Kak Nurul. Karena kalau memang ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia, sampaikan aja di sini, bisa kirim ke seluruh Indonesia. Karena nanti ketika bangun persona di sini itu kota Bandung, nanti audiensmu yang datang kebanyakan orang Jakarta itu jadi masih bertanya-tanya kan, atau bahkan merasa nggak cocok. Oh ini dari Bandung, kayaknya aku kalau dari Jakarta jangan beli lewat sini deh, kayak gitu. Aku coba cari yang Jakarta aja. Nah nanti akan timbul perception seperti itu. Jadi lebih baik ditulis kalian di bio-nya bahwa bisa kirim ke seluruh Indonesia, kayak gitu. Tapi betul ya, bisa kirim ke seluruh Indonesia kan ini konteksnya. Iya betul Kak. Oke, ya itu mungkin evaluasi pertama ya, Kak Nurul ya. Kemudian yang kedua, gender perempuan ini udah cocok berarti pas. Kalau boleh tahu tadi perbandingannya berapa persen dengan pria, Kak Nurul? Laki-laki hanya berapa tadi? Kalau nggak salah belasan Kak. Belasan persen ya, oke. Berarti 80-an persen wanita ya, udah cocok berarti itu aman. Dan di sini dari pembahasan-pembahasan yang Allah Ta'ala dibangun wa syarru nisaikum, dan wanita-wanita terburuk di memang antara banyak tentang bahas wanita ya. سبيل الدموع سبيل مريح. Oke, jadi umur 24 sampai 35, oke. Jadi emang di rentan Gen Z akhir dan juga milenial. Jadi pembahasannya kalau serius-serius gini, oke. Oke, kalau advice dari aku untuk brand ini ya. Jadi kan sebenarnya yang dijual itu kan dari cadarnya. Nah, kalau saran dari aku, kalau bisa kontennya itu tetap bisa memperlihatkan cadarnya ketika digunakan ini seperti apa. Jadi kalau saran dari aku mungkin ada salah satu talent untuk bikin konten, tapi ya tetap pakai cadarnya untuk menunjukkan bahwa meskipun misal kita pakai cadar itu kita masih tetap bisa bikin konten dengan aman, dengan nyaman kayak gitu. Jadi bukan berarti ketika kita pakai cadar kita itu nggak bisa tampil dengan baik atau menarik.
Nah, nanti pembahasannya ya bisa tentang pembahasan-pembahasan seperti ini. Ini udah oke sih yang dari aku nangkep. Tinggal nanti yang menyampaikan itu ada orangnya, di mana dia nanti pakai cadar. Nah, secara nggak langsung itu jadi konten soft selling. Jadi bahas edukasi, tapi di situ ada orang yang pakai cadarnya ini tadi. Itu sering digunakan sama afiliator soalnya. Jadi mereka misal ngonten a day in my life atau POV budak korporat atau POV kerja sebagai digital marketing, itu dia bawa tas, pakai pakaian, pakai jaket, tapi dia nggak bahas tasnya, nggak bahas jaketnya, nggak bahas mungkin sepatunya atau pakaiannya, tapi dia tampilin di situ keranjang kuning. Dan ketika aku lihat di komen tuh banyak juga yang bilang, spill dong kak, tasnya beli di mana, spill dong kak, jaketnya beli di mana. Jadi dia bikin konten vlog, tapi dia jualan produk secara nggak langsung dengan menyertakan barang yang dia jual di konten-konten vlognya itu tadi. Jadi kayak gitu ya, Kak Nurul ya, kalau saran dari aku. Apa ada pertanyaan atau tanggapan mungkin? Atau possible seperti itu? Tuh kalau mau on mic lagi boleh. Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, aman ya. Jadi mungkin seperti itu, Kak Nurul. Karena di sini kontennya sudah oke. Tapi ya kurang kelihatan produknya itu tadi. Makanya kan aku tanya di awal, ini media apa ada jualan produknya kayak gitu. Jadi kalau ada menyertakan produknya juga dibarengi dengan edukasi, itu kombinasi yang sempurna kayak gitu. Oke ya Kak Nurul, mungkin itu evaluasi untuk Niko Bahna ini. Dan mungkin kalau dari aku semoga makin sukses nih produk dan bisnisnya, Barokallah ya. Oke, aku lanjut lagi sekarang ke bentar. Oke, Kakak Nabila Disya ya. Oke, ini Mas Villa. Oke, ini berarti brand pribadi atau jadi sosmed spesialisnya nih, Kak Nabila? Halo, Kak Nabila? Atau ini? Oh, oke, berarti punya orang ya brandnya ini ya. Oke, tadi bentar nih agak banyak soalnya. Oke, ini locationnya itu di Surabaya. Kemudian gendernya itu paling banyak perempuan, age-nya 25 sampai 34, most active user jam 6. Ini linknya. Oke. Nah, yang mau aku tanyakan dulu, tapi sebenarnya ini masuk akal sih. Jadi ini kan Batu, dan setauku Batu itu memang yang paling banyak ke situ ya orang-orang sekitarannya. Entah itu Malang atau Surabaya. Bahkan mungkin lebih ke Surabayanya ya daripada Malang. Nah, mungkin orang Malang nggak perlu nginep di villa kan kalau mau ke Batu. Tapi kalau orang Surabaya ke Batu ya biasanya harus nginep karena lumayan capek. Ini tuh kayak mungkin orang Jakarta ke puncak gitu lah konsepnya. Tapi memang betul ya, customernya paling banyak dari Surabaya ya. Oh, oke, benar. Nah, terus dari korelasi antara customer dengan data followers ini apakah sama? Dalam arti customer ini umurnya apakah di rentan 25 sampai 34 juga atau gimana Kak Nabila? Atau justru banyaknya di Gen X keluarga-keluarga yang sudah sama anaknya gitu? Gimana Kak Nabila? Dan kalau mau on mic juga boleh ya. Ada sebagian yang umur segitu. Oke, tapi paling banyak apa umur 25 sampai 34 itu atau gimana? Gimana Kak Nabila? Oh, oke, biasanya lebih tua. Nah, ini berarti kalau seperti itu, ini
konteks yang sebenarnya pernah aku beberapa alami juga. Pertama berarti yang perlu diperbaiki lebih ke audiensnya. Jadi audiensnya kan banyakan itu 25 sampai 34. Sementara di customernya umurnya itu jauh lebih tua kebanyakan. Nah, itu pilihannya biasanya selalu ada dua. Jadi audiens harus diperbaiki biar bisa mengikuti customernya, atau customernya yang harus mulai diperbanyak sesuai audiens Instagramnya. Nah, ini biasanya kebijakannya perlu didiskusikan sama atasan dan ditimbang lagi kemungkinan value yang baik itu sebesar apa. Misal mau ganti audiensnya lebih difokuskan ke Gen X, ya strateginya seperti apa dan apakah itu jauh lebih menguntungkan. Dan begitu pula sebaliknya, apakah audiensnya mau dibuat sesuai dengan audiensnya yaitu generasi Z atau generasi milenial kayak gitu. Tapi kalau menurutku di fase yang seperti ini apalagi villa, ya kemungkinan memang generasi X yang cocok. Jadi yang dibahas atau kontennya yang lebih mengarah ke Gen X agar nanti konten-konten ini tuh bisa dikasih ke mereka kayak gitu. Tapi coba aku cek dulu dari konten-kontennya. Oke, bentar. Oke, ini kalau advice dari aku ya, atau evaluasi dari aku. Jadi, kalau aku lihat konten-kontennya ini bagus, tapi memang sepertinya konsumennya itu ya memang kebanyakan Gen Z sama milenial. Kenapa? Karena di sini kalau yang aku lihat yang ditonjolkan tuh lebih ke estetikanya dan dari tulisan-tulisannya juga gayanya modern semua. Jadi memang dari Instagram mengarahkannya mungkin lebih ke arah Gen Z sama milenial tadi. Nah, semisal mau tadi sesuai yang aku bilang audiensnya lebih diarahkan ke Gen X, caranya ada dua. Pertama ya diubah kontennya ini, atau yang kedua ya coba nge-ads aja, tapi difokuskan sesuai dengan data customernya. Biar nanti dari audience atau followersnya tadi bisa lebih dominan yang usianya lebih tua atau mungkin Gen X kayak gitu. Biar nanti konten-konten yang muncul dari Instagram juga akan mengarahkan ke sana. Itu cara kedua ya. Tapi untuk Meta Ads kan kemarin sudah kita bahas juga. Nah, sekarang lebih bahas ke kontennya. Untuk kontennya kita tuh perlu breakdown dulu, Kak Nabila. Ketika orang-orang tua ini ke villa, itu apakah bersama keluarganya dan kegiatannya itu apa aja? Contoh semisal dia sama anaknya, mungkin kayak ini tadi, itu bisa dikasih teks-teks. Jadi ini kan ada kolam renang, mungkin bisa dikasih teks, bisa berenang seru-seruan sama anak di sini, kemudian bisa ngobrol-ngobrol dengan keluarga di sini. Nah, ini ada karaoke. Biasanya kan kalau mungkin keluarga aku atau orang tuaku ya, pasti kalau ke villa itu mesti karaokean. Jadi bukan bakar-bakar atau main Uno bareng. Kalau anak muda kan biasanya gitu kan, atau entah ngapain party-party dan sebagainya. Cuman kalau orang tua itu pasti karaokean. Jadi mungkin kayak villa ini contohnya itu bisa dikasih konteks karaokeannya ini tadi. Dan menurutku akan jauh lebih baik kalau sudah ada orangnya yang bisa dijadikan talent di sini untuk memperagakan ya sedang karaokean, sedang berenang sama anak mungkin atau lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga kayak gitu. Sehingga dari orang tua itu kan biasanya nggak terlalu peduli dengan estetika ya, tapi yang mereka pedulikan itu adalah experience atau story-nya. Nah, semakin dia bisa merasakan experience yang didapatkan ketika menginap di villa ini, maka akan kemungkinan besar akan FOMO dia. Orang tua kan juga senang liburan kan biasanya. Wah, asik bisa karaokean, nanti tinggal nunjukin ke suaminya di sini loh ya bisa karaokean. Jadi estetika yang lain tuh nggak penting, yang penting karaokeannya itu tadi. Kayak gitu. Jadi mungkin seperti itu ya, Kak Nabila ya. Jadi untuk konten-kontennya ini perlu dijelaskan sekiranya experience-nya itu apa. Bahkan semisal karena ini perempuan, ibu-ibu itu biasanya kan juga suka
foto-foto kan, pakai tongsis atau gimana, yaitu ditampilkan di sini juga. Karena ketika cuma diperlihatkan estetikanya, pikirannya itu mungkin nggak bisa menangkap experience yang akan didapatkan di sini. Tapi kalau udah ada misal talent yang memperagakan dia foto di sini dan nanti ditunjukkan hasil fotonya, baru nanti mungkin ibu-ibu yang mau nginep di sini nangkep gitu. Oh, bagus juga ya foto-foto di sini bareng keluarga, keren juga kayak gitu. Bahkan itu mungkin jadi salah satu alasan dia mau nginep di villa ini, cuman ingin foto dengan keluarganya di tempat ini. Kayak misal ada hal-hal menarik lain, ini mungkin berupa kayu, ini ada aksen bebatuan tuh nggak peduli. Yang penting dia ngelihat bagus, ya itu bisa dilakukan experience-nya dengan keluarga, mungkin dia akan tertarik. Karena orang-orang tua itu biasanya gitu. Kita harus perjelas lebih lebih detail lagi tentang experience apa yang mereka dapatkan. Pemain biliar juga. Oke, ini tuh ya saranku buat ke Nabila tadi. Jadi videonya bisa ini lebih dikasih teks atau penjelasan singkat aja untuk memperjelas experience apa yang sekiranya didapatkan sama klien-kliennya Nimas Villa ini tadi. Biar nanti jauh lebih dimengerti sama customer yang Gen X, yaitu sesuai dengan customer yang dimiliki Kak Nabila gitu. Oke ya Kak Nabila. Oke, udah ada sebagian ini ya. Oke. Oke. Ya, maksudku tadi ada beberapa teks-teks gitu juga. Itu bagus. Karena ini dari pembuatan konten dan soundnya udah oke kok. Nyaman untuk ditonton. Tinggal detail-detailnya aja lagi diperjelas. Kayak contohnya mungkin ini tadi. Ini kan deskripsi singkatnya tentang ini. Nah, misal ini tuh bisa dikasih konteks, misal Netflix bareng atau gimana kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa dijadikan tempat, misalnya tadi kan gathering company kan, misal dijadikan diskusi. Kayak biasanya kalau aku dulu organisasi kan di villa itu ada kayak diskusi barengnya, entah menyampaikan unek-unek atau sekedar ngobrol aja. Nah, mungkin bisa di ruangan ini ditontonkan kayak gitu. Oke, ini ruang makan juga mungkin dikasih konteks makan bareng kayak gitu. Itu jauh lebih menarik lah. Karena aku beberapa kali juga lihat konten-konten jualan villa seperti itu. Jadi biasanya perlu ditambah loh itu. Tapi selain itu mungkin ada detail-detail kecil yang disesuaikan dengan target marketnya. Misal ini gathering company, ya ada tempat untuk gathering, ada tempat untuk makan bersama dan sebagainya gitu. Oke ya, Kak Nabila, semoga sukses nih bisnisnya Nimas Villa. Mungkin aku kalau mau ke Batu juga sama teman-teman bisa kontak nih ke Nimas Villa. Mungkin teman-teman yang lain juga mau ke Batu sewa-sewa villa bisa coba nanti kontak Kak Nabila. Oke, gitu ya Kak Nabila. Sukses untuk akun ini, akunnya Nimas Villa. Oke, aku lanjut ke ke Kak Priscilia ya. Untuk Kak Priscilia apa bisa tolong dikirim lewat teks aja ya, kayak Kak Nurul Fauzia ini tadi. Biar aku nggak ini kalau aku klik pindah ke window lainnya dan nunggu juga. Ntar mana ini? Jadi nyari linknya. Oke. Oke, sambil aku tunggu ya. Tolong dikirim Kak Priscilia. Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang mau kirim juga silahkan ya. Kirim ini. Jadi kayak Kak Nurul Fauzia inilah.
tolong dikirim kayak by text ya, location-nya, gendernya, age-nya, jam aktifnya kayak gitu. Karena kalau aku ngeklik gambar yang kamu kirim, aku pindah window dan agak ribet nanti ngelihatnya satu-satu. Oke, ini ada Kak Reza ya, kayaknya baru hadir nih. Selamat malam Kak Reza. Selamat malam Kak, mohon maaf terlambat Kak. Ya, Kak apa-apa, santai-santai. Penting coba diikuti ya. Kalau misal mau kirim akunnya juga yang kemarin tentang personal branding itu ya, dan bahas hukum ya, mungkin boleh juga nanti aku evaluasi konten-kontennya gitu. Oke, sambil menunggu Kak Priscilia, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ngirim juga, boleh silakan. Jadi sebenarnya ingin aku sampaikan di sini sebelum hari next sesi, berarti hari Senin ya, bahas konten. Jadi biar teman-teman nangkep dulu tentang karakter dan personanya, karena itu hal yang fundamental lah, terkait pilar edukasi, fun, awareness lah, engagement lah, untuk selling lah, itu nanti bisa menyesuaikan kayak gitu. Oke, ini aku lanjut ke Kak Priscilia Mona ya. Buat Kak Reza ini bisa tolong kirim juga kayak gini ya, location, gender, age, sama jam aktifnya. Nah, itu dilihat dari analitik tadi. Gitu ya. Itu bisa view insight atau mungkin bentar aku bantu. Oke, cek data profil followers seperti ini ya, Kak Reza ya. Nanti semisal datanya nggak muncul, karena mungkin bukan bisnis account, nanti coba pakai asumsi aja. Target market yang mau diharapkan itu daerahnya mana, umur berapa, gendernya apa, kemudian konten yang paling banyak dapat engagement itu biasanya di jam berapa gitu. Gitu ya, Kak Reza ya. Ini aku lanjut ke Kak Priscilia Mona dulu. Nanti tolong dikirim. Oke, sebentar. Oke, ini sekarang punya Kak Priscilia. Jadi, oh ini akun pribadi ya, berarti ya. Kak Priscilia, bangun personal branding juga nih sama kayak Kak Reza. Di sini bahasnya lebih ke bisnis online berarti. Oke, clear. Di sini paling banyak location Jakarta, kemudian gender perempuan, umurnya 24 sampai 34. Oke. Oke, berarti konsepnya di sini kebanyakan video teks ya, Kak Priscilia. Oke, kalau advice dari aku, karena Kak Priscilia di sini itu konteksnya sebagai businessman ya, dan target marketnya juga perempuan, dan Kak Priscilia di sini juga perempuan, dalam arti akan lebih baik kalau kontennya itu mengkorelasikan hal itu. Jadi bisnis online dan juga perempuan. Karena kan sekarang tuh zamannya perempuan bisa jadi siapapun lah, sesuai dengan apa yang mereka impikan. Bahkan sekarang kayak ketua partai terbesar di Indonesia kan juga perempuan. Nah, persona itu yang bisa dimunculkan dari Kak Priscilia. Jadi konten-kontennya ini bahas bisnis secara umum boleh, tapi kalau bisa lebih diperbanyak konteksnya yang berhubungan sama perempuan. Contoh aku pernah lihat konten yang menarik itu ada ibu-ibu jualan bisnis online. Itu dia menceritakan dia setiap hari itu bangun bisnis sambil ngurusin anak. Kemudian misal dia bikin vlog nih. Pagi itu dia ngurus ke
gudang, kemudian nganterin anak sekolah, kemudian lanjut kerja lagi, kemudian ketika anak pulang sekolah, dia jemput anak, kemudian malamnya nyiapin masakan untuk suami, habis itu lanjut mungkin ngurus pembukuan atau apa ya, nggak tahu di laptop, yaitu ngerjain bisnis. Nah, itu bisa sangat relate kan dengan mungkin ibu-ibu yang sedang ingin membangun bisnis. Oh, ternyata bisa ya. Walaupun kita udah punya keluarga, udah punya anak, kita tetap bisa menjalankan bisnis tanpa harus mengesampingkan tugas kita sebagai seorang ibu dan juga seorang istri. Nah, itu akan bagus banget, akan relate banget. Jadi, yang bisa ditonjolkan dua itu sih. Jadi, kita mengkombinasikan bisnis dan juga sisi wanitanya. Jadi konsepnya mungkin lebih ke experience atau teori atau story tentang menjadi seorang businesswoman. Nah, itu nanti Kak Priscilia akan punya karakter tersendiri lah akunnya dibanding cuman bahas bisnis secara umum. Oke ya, Kak Priscilia. Mungkin bisa dicoba gitu atau ada pertanyaan boleh. Gimana Kak Priscilia? Atau mau on mic juga nggak apa-apa. Atau sudah cukup? Halo Mas. Ya, halo. Jadi sebenarnya akun ini tuh aku juga punya akun lain ya. Ini kan second akun aku untuk memang targetkan ke pemilik UMKM. Karena akun ini Oke. baru, memang insight-nya aku sebenarnya tidak menargetkan satu gender khusus gitu. Karena mungkin akun ini baru, jadi em, kebetulan insight yang saat ini muncul memang sebenarnya woman gitu, yang kebanyakannya perempuan. Sebenarnya untuk yang Mas Fahri tadi advice untuk aku bagaimana nge-branding aku yang ibu rumah tangga bisa sambil ngurus anak dan nge-freelance sebagai digital marketer untuk sosial media spesialis itu aku ada di akun personal aku Mas gitu, karena emang target teman-teman aku tuh banyak ibu-ibu gitu kan. Nah, Oke. di sini tuh emang akunnya khusus untuk eh, apa namanya pemilik UMKM yang nggak bisa ngehandle sosial media mereka gitu Mas. Punya bisnis tapi nggak tahu gimana cara ngehandle sosial media. Kayak gitu sih sebenarnya. Cuman emang kebetulan sekarang insight-nya tuh lebih banyak ke perempuan gitu Mas yang muncul ya, yang banyak ngeliat konten aku gitu. Oke, oke. Iya, sebenarnya nggak masalah sih, Kak Priscilia. Jadi yang kalau aku nangkep, berarti di akun pertama itu lebih bahas ke arah bisnis, tapi kalau yang second account ini lebih banyak bahas tentang digital marketing untuk UMKM, betul gitu ya? Iya, karena emang aku buka jasa itu gitu Mas di akun Betul. kedua ini gitu. Oke, oke, clear. Nah, kalau gitu berarti bisa juga dikorelasikan aja, Kak Priscilia, antara digital marketing dan juga ke arah experience-nya Kak Priscilia ini sebagai seorang wanita atau businesswoman kayak gitu. Karena menurutku ketika di sini itu banyak di kolamnya itu dapat banyak gendernya itu wanita, itu menurutku akan jadi suatu hal yang menarik untuk dibahas. Dan justru ketika tadi bilang sebenarnya nggak mengarahkan ke wanita dan yang banyak datang itu wanita ya berarti memang dari konten ini itu punya peluang untuk membangun karakter ke arah situ. Karena bahkan setauku kalau bahas-bahas bisnis gini tuh paling banyak malah cowok sih yang mendominasi biasanya di insight-nya. Setauku ya ini. Cuman ketika ini yang banyak wanita itu akan sangat bagus untuk dimanfaatkan dan dijadikan sebuah karakter tersendiri sih untuk Kak Priscilia itu tadi. Ya nanti konteksnya tinggal dibikin aja, bikin sosial media sambil mungkin ngurus keluarga atau mungkin ada hal-hal lainnya yang diperlukan kayak gitu. Karena menurutku kalau sekedar bahas bisnis secara umum itu kurang berkarakter aja sih. Jadi misal kayak gini-gini konten-konten POV dari Kak Priscilia, nah ini bisa dikorelasikan ke kehidupan sehari-harinya Kak Priscilia kayak gitu. Jadi nanti akan jauh lebih berkarakter pasti. Gini tuh ya saranku dari akunnya Kak Priscilia ini. Semoga bisa membantu. Sama ini mungkin mau konsultasinya ini nggak ada linknya ya. Mungkin bisa ditambahkan atau di aku aja ini. Ini bisa ditambahkan juga ya, biar lebih jelas. Oke, dan semisal ada layanan khusus digital marketing ini mau ke arah mana itu dispesifikkan lagi aja. Karena pada dasarnya semakin spesifik kita tahu market kita itu siapa, kita akan semakin kuat dalam mendeliver
layanannya. Karena ibaratnya gini, kita misal dalam lautan ya, kita mau mancingnya itu harus tahu kan ikannya itu apa. Kalau kita bilangnya mau ambil semua ikan, kita bingung nanti nyiapkan umpannya kayak gimana. Tapi kalau kita misal tahu di laut ini mau cari let's say ikan tuna, ya nanti kita siapkan umpannya, umpan yang untuk ikan tuna. Kita nggak bisa pakai misal pakai jangkrik atau pakai ulat, itu kan nggak bisa. Jadi kalau kita bisa menentukan sudah target spesifiknya ke ini, misal dia cewek punya UMKM butuh sosial media, itu akan oke. Jadi umpannya udah jelas. Nanti ikannya akan datang dengan sendirinya mengikuti umpan itu tadi. Oke, nah ini bagus juga. Jadi udah spesifik ke arah F&B. Itu oke. Oke ya, Kak Priscilia ya. Semoga membantu. Sukses untuk bangun personal brandingnya. Aku appreciate sih orang-orang yang mau bangun personal branding ini. Soalnya aku lagi develop juga. Karena aku dapat kalimat dari mentorku yang cukup kena. Orang yang tahu kamu itu jauh lebih penting daripada orang yang kamu kenal. Nah itu benar juga ya. Aku punya temen sebanyak-banyaknya, tapi misal aku tahu influencer sebanyak-banyaknya, tapi influencer ini nggak tahu juga, nggak ada artinya. Tapi kayak Raffi Ahmad mungkin nggak kenal aku dan teman-temanku, tapi aku dan teman-temanku kenal semua sama Raffi Ahmad. Dan Raffi Ahmad bisa memonetize hal itu. Nah ini berarti harus ada yang aku ubah, yaitu bangun personal branding itu tadi. Oke ya, semoga sukses Kak Priscilia. Kini sekarang ke Kak Reza. Ini mungkin terakhir ya, Kak Sonia. Ini mungkin buat Kak Reza ini terakhir. Untuk datanya apa sudah dapat Kak Reza atau masih belum ya? Izin Kak, saya share di room chat Kak. Ternyata belum muncul Oh, oke. untuk PCT. Coba ini aja, diasumsikan dulu aja. Misal kalau dari targetnya Kak Reza, maunya ini audiensnya, locationnya paling banyak dari mana, kemudian gendernya, umurnya, dan juga ya itu dulu lah, 3 itu dulu nggak apa-apa. Biar aku nangkep juga kan nanti konten ini mau diarahkan kemana sama Kak Reza gitu. Sambil aku buka akunnya ya, tolong dikirim di chat. Baik Kak, terima kasih. Oke. Oke, ya ini nggak muncul soalnya followersnya mungkin masih 18 ini, Kak Reza. Jadi biasanya nanti muncul tuh kalau udah di atas 100. Itu tadi pengalaman dari Kak Priscilia juga. Oke. Oke, sambil aku tunggu ya. Oke, lokasi Bandung, gender laki-laki dan perempuan, berarti luas ya, white. Umurnya 18 sampai 55 tahun. Oke. Yang pertama mungkin bisa aku kasih saran dari konten atau akunnya Kak Reza ini. Pertama sepertinya yang perlu dikejar adalah mungkin konsistensi dari pembuatan kontennya dulu ya, Kak Reza ya. Jadi itu mungkin di awal itu dulu. Kemudian yang kedua, ini aku ketika buka Reels, masih banyak konten-konten yang sifatnya itu mungkin kehidupan pribadinya Kak Reza ya. Nah, ini sebenarnya kalau di sini tujuannya adalah untuk bangun personal branding, lebih baik ini nggak perlu ada sih. Biar orang langsung nangkep memang dari Kak Reza ini ahli hukum kayak gitu. Nah, kayak ini kan konten-konten yang sifatnya untuk personal kan. Jadi nggak ada hubungannya sama hukum kan kayak gitu. Jadi ini lebih baik dihapus. Kalau memang masih suka upload-upload konten sifatnya privasi itu mending dijadikan berbeda aja. Jadi contohnya kayak Kak Priscilia itu tadi, dia ada akun pribadi, ada akun khusus untuk bangun personal branding untuk jualannya dia. Kayak gitu. Itu jauh lebih oke. Agar nggak ada dua perspektif berbeda dari Kak Reza ini personanya sebenarnya apa. Kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau ini konteksnya spesifik dari Kak Reza memang mau lokasinya Bandung, ini kan udah jelas ya. Bandung yang mau diinginkan Kak Reza. Mungkin karena Kak Reza dari Bandung.
Nah, itu bisa bahas kasus-kasus yang sedang ramai di Bandung, Kak Reza. Karena setauku ada sih, kayak aku pernah lihat kemarin ada orang berantem di jalan, itu pakai bahasa Bandung. Orang Bandung kan kalau ngomong lemah lembut ya, kayak orang Solo gitu. Beda kayak di Surabaya. Jadi aku langsung tahu lah ini kayaknya orang Bandung, karena bukan orang Solo Jogja kan bahasanya bahasa Jawa kan. Tapi ini kayaknya bahasa Sunda. Nah, misal konteks berantem di jalan, itu bisa dikasih edukasinya. Kalau misal berantem di jalan itu, apakah ketika kita ditabrak lalu mukuli orang yang nabrak kita, secara hukum itu seperti apa? Atau ketika kita misal ditabrak oleh orang yang melanggar lalu lintas, itu kayak gimana? Oh sorry, atau misal kita menabrak orang yang sedang melanggar lalu lintas, kemudian orang yang melanggar lalu lintas ini misal masuk rumah sakit atau meninggal, itu hukumnya kayak gimana? Apakah kita tetap salah atau seperti apa? Atau kita benar karena orang itu melewati lampu merah kayak gitu. Mungkin itu ya, Kak Reza. Itu pasti akan menarik sih untuk dibahas. Jadi Kak Reza nanti punya persona sebagai ini pengacara Bandung. Oke itu kayaknya. Jadi Reza pengacara Bandung itu oke nanti personanya yang dibangun bahas hukum dikorelasikan dengan kota Bandung gitu. Sama saranku umur ini jangan terlalu luas. 18 sampai 55 tahun ini terlalu luas. Lebih baik dispesifikkan aja ke orang-orang di umur range tertentu. Mungkin milenial juga bisa. Karena setauku milenial juga banyak yang buta terkait hukum kayak gitu. Kalau anak-anak muda 18 tahun sampai 21 mungkin masih nggak terlalu peduli ya sama hukum Kak Reza ya. Kalau aku nangkapnya gitu. Tapi kalau orang-orang milenial atau mungkin Gen X mereka jauh lebih peduli atau tertarik lah dengan hukum kayak gitu. Karena kayak adikku sendiri aku ajak ngomong tentang hukum pendidikan, kayak kenapa kok SIM itu minimal harus 17 tahun, dia nggak tertarik. Jadi kayaknya lebih mending ke milenial atau Gen X kayak gitu. Cuman ya personanya itu tadi sebagai pengacara Bandung gitu. Oke ya, Kak Reza ya. Baik, Kak. Semoga Terima kasih membantu. pencerahannya, Kak. Atau ada pertanyaan dulu, boleh deh. Siap, cukup, Kak. Cukup ya, oke. Mungkin dari aku itu dulu, teman-teman. Karena ini udah overtime juga 7 menit. Sorry ya, Kak Sonia. Mungkin buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa nanti ditanyakan di luar ya. Mungkin kalau mau follow-follow dari kontennya Kak Reza, Kak Priscilia, boleh juga. Mungkin kontenku juga boleh. Aku udah pernah kirim kan. Nanti cari aja @fahri_mrd gitu. FAKHRI. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Semoga bermanfaat. Aku kembalikan ke Kak Sonia. Oke, terima kasih Kak Fahri atas penjelasannya terkait optimalisasi sosmed ya, Mak. Tadi juga teman-teman sudah coba kirimkan akun Instagramnya, sudah dicek satu-satu, sudah diberikan insight dan masukan yang luar biasa sekali ya teman-teman, langsung dari expertnya di sini. Jadi teman-teman karena ini sudah malam dan sudah cukup lewat ya dari waktunya, jadi langsung saja ya aku akhiri kelasnya. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya. Sudah aku share di kolom chat. Kalau belum sempat coba di copy dulu terlebih dahulu linknya ya nanti bisa diisi belakangan. Aku tutup kelasnya. Aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah mau aktif dan berpartisipasi. Dan juga kepada Kak Fahri juga terima kasih banyak. Aku mohon maaf apabila ada salah kata. Aku akhiri kelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Nah, minggu depan di hari Senin ya teman-teman. Insya Allah kalau bukan Kak Safira, mungkin aku akan mengisi kelasnya lagi. Nanti kita cek aja di hari Senin. Jangan lupa untuk hadir di hari Senin ya teman-teman. Aku akhiri, udah tadi ya, udah ditutup ya. Oke, kalau begitu sampai berjumpa lagi teman-teman. Dadah. Selamat malam.